Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita. Akhir yang kita bahas adalah tentang masalah meminta-minta, antara meminta-minta yang dilarang dan meminta-minta yang dibolehkan. Dan telah kita bahas pula mengumpulkan donasi memang ada dasarnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah mengumpulkan harta kaum muslimin, bahkan tatkala beliau sedang khutbah salatul Id, menganjurkan kaum muslimin untuk mengumpulkan sedekah mereka untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Demikian pula Rasulullah SAW pernah juga mengajak kaum muslimin untuk mengumpulkan dana membantu suatu kaum yang sangat-sangat miskin. Kita masuk kepada bab qismus shadaqat, bab pembagian zakat, atau maksudnya adalah siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Zakat di sini ikhwan fillah azakumullah, kalau kita lihat judul ini maka mencakup dua bentuk zakat, baik zakatul mal ataupun zakatul fitri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Zakat itu hanya untuk satu, orang-orang fakir. Dua, orang-orang miskin. Tiga, orang-orang mu'allaf. Nanti kita jelaskan siapa mereka. Empat, amil. Kemudian 5, yaitu budak supaya dimerdekakan. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang terlilit hutang, kemudian orang-orang yang berada di jalan Allah, yaitu jihad. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang terputus perjalanannya sehingga tidak bisa meneruskan dan tidak bisa pulang. 8 kelompok ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, merekalah yang berhak zakat. Dan secara zahir ayat itu mencakup zakatul fitri dan zakatul mal. Namun ada perbedaan tentang masalah zakatul fitri. Kalau zakatul mal jelas untuk 8 golongan. Jadi zakatul mal itu boleh dikasihkan fakir, miskin, amil zakat, kemudian juga mu'allaf, budak yang dimerdekakan, kemudian orang yang terlilit hutang, kemudian jihad fisabilillah, dan orang-orang yang terhenti perjalanan mereka, kehabisan bekal, tidak bisa meneruskan dan tidak bisa pulang. Namun terjadi perbedaan pendapat
tentang zakatul fitri. Apakah zakatul fitri ini juga untuk 8 golongan ini atau hanya dikhususkan untuk fakir miskin saja? Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, mayoritas para ulama berpendapat bahwa zakat, baik zakatul fitri atau zakatul mal, itu diberikan kepada 8 golongan. Jadi zakatul fitri sama dengan zakatul mal. Yang berhak adalah 8 kelompok yang kita sebutkan tadi dalam Al-Quran. Sementara sebagian para ulama mengatakan bahwa zakatul fitri hanya untuk fakir dan miskin saja. Ya. Sementara sebagian para ulama berpendapat bahwa zakatul fitri hanya untuk fakir dan miskin saja. Apa landasan pendapat ini? Mereka berpendapat demikian karena ada hadis tentang zakatul fitri, kan Nabi SAW mengatakan wa tu'matun lil masakin. Zakatul fitri itu adalah untuk diberikan makanan kepada orang-orang miskin. Kalau disebut miskin saja tanpa ada gandengan fakir, maka fakir termasuk, karena kondisi orang fakir lebih parah daripada miskin. Nah, dengan dasar ini maka sebagian para ulama mengatakan zakatul fitri hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Tahu alasannya ya? Karena ada hadis Rasulullah mengatakan wa tu'matun lil masakin. Zakatul fitri itu hanya untuk makanan buat orang-orang miskin plus fakir juga. Namun ikhwan fiddin azakumullah, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran sama saja. Apakah itu zakatul fitri atau zakatul mal, maka pembagiannya boleh diberikan kepada 8 kelompok yang disebutkan oleh Allah. Dan alasannya dikuatkan dengan beberapa hal. Ada penguatnya. Di antara yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut tanpa perincian. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina dan seterusnya. Hanyalah zakat itu untuk, kemudian disebutkan 8 kelompok. Dan Allah tidak mengatakan ini zakat mal saja. Tapi semua zakat hanya dibagi untuk 8 kelompok saja. Baik itu zakatul mal ataupun zakat apa? Zakatul fitri. Boleh. Lalu penguat yang kedua, disebutkan dalam hadis bahwa zakatul fitri itu untuk orang-orang miskin. Ini bukan kekhususan. Ini bukan pengkhususan orang miskin atau fakir saja. Tapi ini disebutkan oleh para ulama min bab dzikri al-afrad. Ini disebutkan miskin saja itu karena Nabi ingin yaitu menyebutkan salah satu kelompok yang sangat mendesak untuk diberi adalah miskin atau fakir. Ini maksudnya. Tidak mengkhususkan hanya fakir miskin saja, tapi maksudnya Nabi SAW adalah zakatul fitri itu diutamakan fakir miskin. Bukan berarti kemudian yang lain tidak berhak. Berhak juga sebagaimana keumuman firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Ya. Taib. Ikhwan fillah azakumullah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin. Kata Nabi SAW, zakat itu tidak halal untuk orang kaya kecuali 5 orang kaya. Jadi orang kaya tidak berhak zakat, baik zakatul mal atau zakatul fitri, kecuali 5 orang kaya saja. Jadi ada orang kaya yang berhak zakat. Siapa mereka? Rasulullah mengatakan li'amilin 'alaiha. Amil zakat. Meskipun dia orang kaya, tapi dia
berhak zakat karena dia adalah seorang amil. Tapi harus kita ketahui ikhwan fillah azakumullah, amil itu tidak sembarang amil. Jadi misalnya antum mengumpulkan zakat di masjid, lalu antum menganggap diri sendiri amil, tidak benar. Karena para ulama menyebutkan, seperti Said Sabiq, beliau mengatakan amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Ya. Jadi amil zakat seperti juga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya, lalu menjaganya dan mendistribusikannya. Nah, dari keterangan para ulama ini, maka tidak semua orang yang mengumpulkan zakat itu adalah amil. Tapi mereka adalah, amil adalah orang-orang yang resmi ditunjuk oleh penguasa yang sah. Ya. Jadi kalau ada lembaga zakat di masjid, petugas-petugasnya ini bukan amil. Mereka tidak berhak seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak amil itu adalah mereka-mereka petugas-petugas menarik zakat dari orang-orang kaya yang betul-betul diresmikan oleh pemerintah, sehingga mereka ini punya hak untuk menarik paksa. Beda dengan amil-amil yang sekarang bertebaran di mana-mana, lembaga-lembaga zakat, mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka tidak bisa maksa. Mereka tidak bisa menarik secara paksa. Ya. Mereka hanya sebagai apa? Paling maksimal lembaga-lembaga zakat yang ada yang tidak resmi dari pemerintah itu adalah panitia atau wakil dari orang yang berzakat. Nah, kalau wakil maka dia tidak boleh, yaitu dikatakan sebagai amil, dan dia tidak berhak untuk mengambil bagian zakatnya, kecuali kalau mereka ini termasuk salah satu 8 kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Mungkin dia miskin, petugas zakat di masjid dia miskin, dikasih zakat karena miskin. Ya. Petugas zakat misalnya tapi dia fakir, dikasih zakat karena fakir, bukan karena petugas, karena dia tidak resmi dari pemerintah atau penguasa. Nah, ada orang kaya yang berhak zakat, yang pertama amil zakat yang kaya. Zaman dahulu ada orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai amil zakat, padahal dia kaya. Ya. Dia berkecukupan. Maka mereka berhak menarik paksa zakatnya orang-orang kaya, menyimpannya, mengumpulkan ke Baitul Mal, bahkan juga mendistribusikannya. Maka ia berhak untuk mendapatkan zakat. Ini satu. Yang kedua, au rajulin ishtaraha bimalihi, atau orang kaya yang membeli zakat itu dari orang lain dengan hartanya. Contoh begini, ada orang fakir menerima zakat, misalnya seekor kambing. Ya, kemarin kita sebutkan kalau ada orang punya ternak onta sebanyak 5 ekor, itu nisabnya onta minimal, lalu bertahan 5 ekor onta ini sampai setahun penuh, maka pemilik onta tersebut harus mengeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing. Ya. Nah, 1 ekor kambing ini diberikan kepada orang fakir. Sudah? Orang fakir ini ternyata butuh uang untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Maka kemudian tetangganya orang kaya dijual kepada tetangganya yang kaya, kemudian dibeli oleh orang kaya hasil zakat ini dengan harga 3 juta. Maka kambing menjadi milik orang kaya, padahal kambing tadi asalnya kambing zakat. Maka di sini boleh dimiliki oleh orang kaya meskipun asal usulnya zakat. Kenapa demikian? Karena sudah berubah sifat, jatuh ke tangan orang miskin sebagai zakat. Betul ya?
Ketika jatuh kepada tangan orang miskin sebagai zakat, maka kambing ini mutlak penuh miliknya orang miskin. Lalu dijual kepada orang kaya, maka orang kaya sekarang itu membelinya kambing secara umum yang dimiliki oleh orang fakir dan tidak lagi bersifat zakat. Tapi orang kaya ini membeli harta hewan yang halal dari orang fakir. Makanya ada sebuah kaidah, taghayyurul wasfi yughayyirul hukma. Berubahnya sifat itu bisa merubah hukum. Ya. Makanya menurut pendapat yang kuat, ikhwan, ini mungkin berbeda dengan yang lain. Menurut pendapat yang kuat, ya, keharaman riba itu haram atas pelakunya. Pelaku di sini banyak, yang bertransaksi, pihak pertama, pihak kedua, kemudian yang membantu transaksi, yang menulis, yang bersaksi, ya, semua yang andil dalam transaksi riba, ini pelaku semua. Itu haram. Tapi kalau sekarang orang tua yang bertransaksi riba kemudian ngasih nafkah kepada sang anak, pertanyaannya, anak sekarang haram nggak makan harta tersebut? Jawabannya menurut pendapat yang kuat tidak haram. Ya, anak belum mampu apa-apa. Kalau nggak dikasih nafkah dia terbengkalai. Maka di sini kita katakan yang haram itu pelaku ribanya. Adapun jatuh ke tangan sang anak, dimakan oleh sang anak, maka ini tidak haram. Kenapa demikian? Karena sudah berubah sifat riba itu jatuh ke tangan orang tuanya, sedangkan ke tangan anaknya, ke mulut anaknya itu adalah nafkah. Lu kan haram atas pelakunya. Sementara sang anak berkewajiban untuk dinafkahi, dia tidak tahu menau. Ya. Maka dari itu kita katakan taghayyurul wasfi yughayyirul hukma. Taib. Bahkan Rasulullah SAW pernah makan daging kambing, ya, yang asalnya zakat, padahal Nabi itu haram hukumnya makan zakat. Perhatikan, Rasulullah pernah ikut makan daging kambing zakat, padahal Nabi dan anak cucunya itu haram, atau keluarga Nabi dan Nabi itu haram makan zakat, dan Allah yang mengharamkan. Kok bisa demikian? Karena ada perubahan sifat maka merubah hukum. Jadi pembantunya yang namanya Barirah itu mendapatkan zakat seekor kambing, lalu dimasak oleh Barirah, pembantunya Nabi, bersama Aisyah memasaknya. Lalu datang Nabi minta makanan, dikasih makanan seadanya. Lalu Rasulullah bertanya, sepertinya ada daging itu di kuali, kok nggak dikasih daging? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tilka zakatun tusuddiqu ala Barirah. Wahai Rasulullah, itu daging hasil zakat yang diberikan kepada Barirah. Kan engkau kan tidak boleh makan zakat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hiya laha zakatun walana hadiah. Bagi Barirah itu zakat betul, tapi kalau kepada aku, Barirah ngasih aku, itu hukumnya sudah berbeda. Apa itu? Hadiah. Padahal bendanya satu. Jadi jatuh ke tangannya Barirah itu sebagai zakat, dimiliki oleh Barirah penuh, kemudian dihadiahkan kepada Nabi, itu boleh-boleh saja. Karena Nabi SAW hanya diharamkan makan zakat dan boleh memakan sedekah yang sifatnya itu sunnah seperti hadiah dan semisalnya. Bisa dipahami ya? Jadi kadang-kadang bentuk keharaman itu apabila berubah sifat, maka dia akan berubah hukumnya. Ya. Taib. Lanjutkan. Au gharim. Yang ketiga, yang kaya yang boleh menerima zakat adalah orang yang terlilit hutang. Maksudnya untuk keperluan orang lain atau mendamaikan persisian orang lain. Ya. Jadi orang kaya, tapi dia ini karena terlilit hutang untuk mendamaikan dua kaum. Dia ini kaya, tapi terlalu besar juga untuk pembiayaan mendamaikan kaum yang bertikai. Ya,
maka orang seperti ini meskipun kaya, dia berhak zakat. Bukan orang-orang yang terlilit hutang untuk dirinya sendiri. Karena kalau orang yang terlilit hutang untuk dirinya sendiri, itu orang miskin, tidak termasuk kaya. Ya, maksudnya di sini adalah orang yang terlilit hutang untuk berusaha mendamaikan perselisihan orang lain. Maka dia berhak zakat meskipun dia orang kaya. Taib. Lalu yang keempat, au ghazin fi sabilillah, atau orang yang sedang berperang di jalan Allah. Orang kaya ikut jihad. Ya. Rumahnya mewah, hartanya banyak. Ketika berangkat jihad diberi zakat. Boleh. Dikasih zakat, boleh, padahal dia di rumahnya kaya, di kampungnya kaya. Tapi karena dia berjihad di jalan Allah, ikut perang di jalan Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Dan menurut pendapat yang kuat, baik zakat al-mal maupun zakatul fitri. Yang kelima, au miskinin tusuddiqa alaihi minha fa'ahda minha li ghani. Atau ada orang miskin dikasih zakat, lalu dikasihkan hadiah kepada orang kaya. Orang kaya dapat zakat, boleh. Kenapa? Karena dia dapat hadiah dari orang miskin. Taib. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada isyarat bahwa zakat itu hanya untuk 8 kelompok atau golongan saja. Kalau ingin mengetahui lebih detail silakan dirujuk surat At-Taubah ayat 60. Nanti antum rujuk lagi. Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Allah menyebutkan ada 8 kelompok. Yang pertama yaitu miskin. Ya. Siapa mereka? Disebutkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dalam kadar separuh kebutuhannya. Jadi separuh kebutuhannya tidak terpenuhi. Ini orang miskin. Ini berhak zakat. Kemudian al-fakir itu lebih parah daripada miskin. Ya. Dan patokan miskin itu bukan pengangguran. Bukan, salah ini. Ya. Patokan miskin itu bukan pengangguran, karena ada pengangguran tapi kaya. Ada orang nganggur tapi hanya banyak hartanya. Hidupnya mewah. Banyak warisannya, usahanya jalan, dilakukan oleh orang lain, dijalankan, tanam modal, kerjasama, join dan lain sebagainya. Tapi dia nganggur, pengangguran. Ya, maka orang seperti ini, masya Allah ya, dia waktunya digunakan untuk banyak-banyak beribadah. Itu bagus itu. Digunakan untuk banyak-banyak ngaji, digunakan untuk banyak-banyak melaksanakan kegiatan sosial. Ini luar biasa seperti ini karena usahanya jalan. Ada orang-orang seperti ini kita ketahui, sebagian di antara saudara kita itu nganggur, kerjaannya ke masjid. Ya, 5 waktu ke masjid, kemudian kajian, kemudian apapun kegiatan sosial dia berangkat. Orang heran, loh kok nggak kerja? Ya pengangguran. Tapi ternyata apa? Ternyata hartanya itu dijalankan oleh rekan-rekannya. Orang seperti masya Allah. Ya, orang seperti ini biasanya kalau Ramadan dia bisa itikaf, ya, dan dia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif. Taib. Jadi yang pertama adalah miskin, dalam Al-Quran disebutkan. Yang kedua fakir, yang lebih parah daripada itu. Tapi bukanlah patokan miskin itu adalah orang pengangguran, ya, dan bukan pula patokan kaya itu orang yang punya kerjaan. Karena kadang-kadang orang itu punya kerjaan tapi nggak mencukupi, maka tetap dalam kategori miskin. Jadi tidak boleh kita katakan, oh kamu punya kerjaan nggak usah zakat, tidak benar. Kadang-kadang orang itu punya pekerjaan tapi dia termasuk kategori miskin atau fakir karena apa? Hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya atau setengah kebutuhannya. Seperti dikabarkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun kapal itu, maka kapal tersebut milik orang-orang miskin
yang mengarungi lautan. Coba di situ disebutkan kapal milik orang miskin. Jadi kadang-kadang miskin tapi punya pekerjaan, bahkan punya kapal, tapi kebutuhannya tidak terpenuhi separuhnya, maka mereka termasuk miskin. Ya. Dan juga tidak bisa dikategorikan, oh kalau pekerjaan ini miskin, pekerjaan itu miskin. Belum tentu. Ya. Ada orang pekerjaan misalnya, oh ini tukang becak miskin, belum tentu juga. Kadang-kadang tukang becak tapi dia punya join kerjasama dengan orang lain sehingga ini menghasilkan banyak. Kelihatannya saja miskin tapi enggak, belum tentu juga. Jadi kembali kepada kebutuhan hidupnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka itulah kategori miskin. Dan fakir itu lebih parah daripada miskin. Taib. Yang pertama miskin yang berhak zakat, yang kedua fakir, ya. Yang ketiga al-amil wal amiluna 'alaiha. Ini yang berhak zakat. Siapa mereka? Tadi kita sebutkan, mereka adalah orang yang ditugaskan resmi oleh penguasa atau pemerintah untuk menarik zakat orang-orang kaya dan menyimpannya serta mendistribusikan. Itu baru kemudian berhak untuk menerima zakat. Ya. Berapa? Disebutkan oleh para ulama, diberi kepada mereka zakat itu sekiranya yaitu seimbang dengan jasa yang mereka kerjakan. Diberi. Ini amil. Ya. Taib. Yang keempat Allah mengatakan wal muallafatu qulubuhum. Orang-orang yang ditaklukkan hatinya untuk Islam. Disebutkan oleh para ulama, mu'allaf itu ada dua macam. Ya. Dua macam. Yang pertama, orang kafir yang diharapkan bisa masuk Islam dengan diberi zakat. Kadang-kadang orang itu masih kafir, tapi diberi zakat karena ada harapan mereka masuk Islam. Ini termasuk mu'allaf. Ya. Dikatakan oleh para ulama demikian. Lalu yang kedua, orang-orang yang baru masuk Islam tapi masih goyah imannya, sehingga perlu dikuatkan dengan zakat. Dan ini yang kita pahami, mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, yang perlu dikuatkan imannya dengan zakat. Cuman di tempat kita kadang-kadang terlalu luas mendefinisikan mu'allaf. Pokoknya orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam berarti mu'allaf, padahal sudah 30 tahun. Tidak benar seperti ini. Jadi mu'allaf itu ada dua saja. Orang kafir yang belum masuk Islam tapi diharapkan bisa masuk Islam dengan pemberian zakat. Ini mu'allaf. Jadi antum punya tetangga ya, tetangga yang notabene Nasrani atau yang lain, ya. Antum orang kaya, punya zakat. Dihitung tetangganya yang butuh, yang miskin-miskin kira-kira ada 10. Misalnya termasuk orang Nasrani ini. Ya. Kemudian zakat harta antum ini banyak. Kalau dihitung 10 orang ini masing-masing dapat 10 jutaan misalnya. Maka silakan diberikan kepada orang fakir, miskin dan juga orang yang kafir yang menjadi tetangga antum, asalkan apa? Diharapkan dia takluk hatinya kepada Islam lalu kemudian nanti suatu ketika masuk Islam. Meskipun pada saat itu belum masuk Islam, tidak mengapa. Rasulullah memberikan bagian orang-orang Sadatul Kufar, para penguasa orang-orang kafir Quraisy, dikasih oleh Nabi SAW sekian onta, sekian ratus kambing dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Padahal mereka-mereka ini masih musyrik, masih kafir. Maka karena ada harapan mereka-mereka ini masuk ke dalam agama Islam. Sampai-sampai mereka mengatakan, mari kita masuk Islam, ya, dan beriman kepada Muhammad, yang mana Muhammad ini memberikan harta. Ketika dia memberi harta, dia tidak takut miskin. Apa artinya? Kalau dia memberi banyak sekali. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi mu'allaf itu ada dua macam. Orang kafir yang belum masuk Islam tapi diharapkan bisa masuk Islam dengan zakat itu,
meskipun belum masuk Islam saat itu, atau orang kafir yang sudah masuk Islam tapi perlu dikuatkan imannya dengan zakat. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini adalah tentang mu'allaf. Ya. Kemudian wafir riqab, yaitu budak-budak untuk dimerdekakan. Ini zaman dulu ketika ada budak, dan ini menunjukkan keistimewaan agama Islam. Islam berusaha membebaskan perbudakan dengan banyak sekali cara, sehingga orang budak yang belum merdeka kasih zakat banyak-banyak supaya cepat merdeka. Islam juga mengajarkan kepada kita banyak pintu pemerdekaan. Misalnya membunuh tidak sengaja, di antara bentuk kafaratnya memerdekakan budak. Bersumpah tapi bohong, di antara kafaratnya memerdekakan budak. Ya. Kemudian menzihar, maka kafaratnya adalah memerdekakan budak. Bahkan dalam Islam itu, kalau seandainya orang merdeka membeli seorang budak, lalu terbukti budak ini adalah mahramnya sendiri, merdeka secara otomatis. Kemudian dalam Islam juga, apabila seorang budak wanita melahirkan anak dari tuannya, lalu tuannya meninggal dunia, maka budak ini merdeka secara otomatis. Ini dikenal dengan istilah, yaitu apa? Yaitu budak-budak melahirkan tuannya. Jadi ada laki-laki mempunyai budak perempuan, kemudian dikumpuli, dalam Islam boleh. Kemudian budak perempuan ini hamil, melahirkan anak, maka budak ini dikatakan budak wanita melahirkan anak tuannya. Nah ini tinggal nunggu saja. Kalau tuannya meninggal dunia, maka budak ini otomatis kepemilikannya turun kepada anaknya. Padahal itu adalah anaknya budak itu sendiri, maka dalam Islam tidak mungkin seorang anak memiliki budak dan itu adalah ibunya sendiri. Merdeka sang ibu dengan otomatis. Dan masih banyak lagi Islam membuka jalan pemerdekaan budak, tetapi mempersempit sebab terjadinya budak Islam. Makanya pantas kalau kita sekarang tidak mendapati budak, karena dipersempit pintu terjadinya budak, diperlebar jalan untuk keluar dari perbudakan. Jalan untuk menjadi budak itu hanya satu, nggak ada yang lain. Apa itu? Ketika terjadi peperangan antara muslim dengan kafir, kemudian orang muslim bisa menawan orang kafir, maka orang kafir tersebut ditentukan oleh penguasa muslim apakah dibebaskan, apakah jadi tebusan, ya, apakah dia ini dihukum mati atau dijadikan budak. Ada 4 pilihan. Jadi nggak otomatis jadi budak. Jadi cuman satu, itu pun sempit sekali. Antum pernah mendengar kisahnya bagaimana Rasulullah SAW mengalahkan Bani Sa'diyah. Bani Sa'diyah itu satu perkampungan itu. Perang dengan Nabi, dikalahkan, ditawan semuanya. Laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Lalu kemudian Rasulullah SAW membebaskan tanpa syarat. Karena Rasulullah ingat jasa salah satu wanita suku Sa'diyah itu pernah menjadi ibu susunya. Dibebaskan tanpa syarat, nggak jadi budak. Ya, Rasulullah pernah menghukum mati sekian ratus orang-orang Yahudi, Bani Quraidah yang berkhianat dengan perkhianatan yang besar. Ketika dikalahkan, kemudian apa? Kemudian dihukum mati. Tidak dijadikan budak, tidak dijadikan tebusan, tidak dibebaskan, tapi dihukum mati karena pengkhianatnya terlalu besar. Jadi itu pilihan seorang penguasa ketika mendapati tawanan. Jadi tidak secara otomatis tawanan itu jadi budak. Tergantung apa maslahatnya. Jadi hanya satu pintu menuju kepada perbudakan, tapi Islam membuka lebar-lebar, yaitu pintu bagaimana budak itu merdeka. Di antaranya adalah Allah, yaitu memerintahkan supaya zakat diberikan kepada para budak supaya bisa dimerdekakan. Beda dengan orang-orang kafir. Orang kafir dahulu untuk menjadikan orang itu budak banyak jalan. Ada anak diculik, dijadikan budak. Ini orang kafir dahulu.
Ya. Orang kulit hitam dijadikan budak oleh orang kulit putih. Orang yang terlilit hutang nggak bisa bayar, diambil, dijadikan budak, dijual. Atau anaknya diambil, dijadikan budak, dijual. Perampok ketika mendapati anak kecil diambil, dijual di pasar budak, jadi budak. Itu orang kafir. Tapi Islam menyempitkan pintu perbudakan, hanya satu jalan saja, itu pun apa? Tidak secara otomatis menjadi budak. Kemudian yang berikutnya, al-masakin wal fuqara wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Demikian pula orang-orang yang terlilit hutang, baik hutang untuk pribadinya ataupun untuk orang lain atau untuk mendamaikan orang lain yang berselisih. Ini namanya gharimin. Ya. Kadang-kadang ada orang kaya lalu bangkrut. Kemudian apa? Kemudian terlilit hutang ratusan juta. Ya, kesulitan ekonomi, tidak terpenuhi kebutuhan kesehariannya selama setahun misalnya. Maka dia tergolong sekarang orang yang gharim, terlilit hutang plus miskin. Ya. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat. Taib. Kemudian wa fi sabilillahi, demikian pula orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah di sini maknanya adalah jihad fi sabilillah, perang. Jadi meskipun dia orang kaya di rumah, tapi ketika berjihad mereka berhak mendapatkan zakat, dipenuhi kebutuhannya, dipenuhi kendaraannya, dipenuhi dengan uang sakunya. Demikian. Ya. Itu namanya fisabilillah. Nah, ada catatan yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ad-da'watu ilallah dakhilatun fi sabilillah. Dakwah menyeru manusia kepada jalan Allah ini termasuk fi sabilillah. Ini catatan yang disebutkan oleh para ulama bahwa jalan dakwah ini termasuk jihad fisabilillah dari bentuk lain. Kalau perang, jihad fisabilillah dengan senjata, kekuatan fisik. Tapi kalau berdakwah ini adalah berjuang di jalan Allah dengan ilmu dan penjelasan. Dan Islam itu tegak dengan dua hal, dengan jihad fisik dan dengan jihad ilmu. Maka di sini para ulama mengatakan statusnya sama, ya. Bahkan Al-Majma' Al-Fiqhi Rabitatul Alam Al-Islami mengatakan dakwah Islam itu masuk kepada jihad fisabilillah, ya. Dan juga dikatakan oleh Al-Wazir, ittafaqal ulama a'imma ala annahu la yajuzu daf'uz zakat fi bina'il masjid. Jadi para ulama pun sepakat bahwa untuk kepentingan jihad ini termasuk kepentingan dakwah. Siapa yang bergerak di bidang dakwah maka dia termasuk berjihad. Perhatikan di sini, orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk berdakwah, ya, menggeluti agama Islam, baik itu mempelajarinya atau menyampaikannya, ya, waktunya fokus kepada dakwah, maka dia termasuk fisabilillah dan dia berhak zakat sama dengan kategori jihad fisabilillah. Disebutkan oleh para ulama, seperti apa? Penuntut ilmu syar'i yang hari-harinya fokus belajar agama Islam. Kalau memang niatnya adalah untuk dakwah ke depannya, maka dia termasuk fisabilillah, berhak zakat. Ya, penuntut ilmu. Penuntut ilmu syar'i yang jelas-jelas dia belajar agama untuk kepentingan umat Islam nantinya, maka ini masuk dalam kategori fisabilillah. Ya, makanya jangan heran ya kalau para penuntut ilmu agama di Arab Saudi sana itu kalau pulang itu bawa uang banyak-banyak. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka mendapat perhatian khusus bukan saja dari pemerintah di sana tapi dari orang-orang kaya yang mengetahui kondisi mereka.
Terutama ini membongkar rahasia ya. Terutama kalau Ramadan. Jadi para penuntut ilmu di sana itu, ya di Saudi Arabia itu panen. Panen apa? Panen zakat. Ya. Boleh nggak menerima zakat? Kan mereka kaya. Jawabannya boleh. Karena apa? Karena mereka termasuk fisabilillah sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ya, tidak masalah. Karena mereka dalam kategori fisabilillah. Mereka berhak mendapatkannya. Bahkan kalau Ramadan itu, apalagi akhir-akhir Ramadan itu mereka mendapatkan harta yang luar biasa, lebih banyak dari para pekerja. Hasilnya itu. Jadi kita katakan boleh diterima, ya, tidak ada masalah karena mereka berhak seperti yang dikatakan oleh para ulama. Yang berikutnya ada termasuk diantaranya adalah selain penuntut ilmu maka pengajarnya. Orang-orang yang mengajar agama Islam ini kan menyampaikan Islam dengan bukti-bukti yang nyata, dengan Al-Quran, dengan kemampuan ilmunya, ya, penjelasan yang gamblang. Dia berjihad, membantah perkataan yang batil, menjelaskan kebenaran segamblang mungkin. Ini termasuk jihad. Maka para guru agama, para syekh di sana itu termasuk yang berhak mendapatkan zakat karena mereka kategorinya adalah fisabilillah, yaitu dengan dakwah. Ya, karena dakwah. Jadi tidak mengapa di sini mereka berhak mendapatkan zakat. Sama juga dengan di tempat kita, kalau ada penuntut ilmu agama, kalau ada orang yang mengajarkan agama, waktunya difokuskan untuk dakwah, maka mereka termasuk dalam kategori fisabilillah. Mereka juga berhak mendapatkan zakat seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ibnis sabil. Lalu yang ke-8 adalah orang-orang yang terputus perjalanannya, kehabisan bekal sehingga tidak bisa lanjut dan tidak bisa pulang. Ini mereka berhak mendapatkan zakat. Ya. Cuman kadang-kadang sering kita jumpai orang-orang ngaku-ngaku. Datang ke kita kemudian mengaku kehabisan bekal. Ya. Kita tidak tahu apakah dia benar atau bohong. Maka ketika kita tidak mengetahui maka kita boleh memberi zakat kepada dia. Andaikan dia bohong, itu urusan dia dengan Allah. Nah, dari 8 kelompok tadi, ya, itu ada orang-orang kaya yang boleh mendapatkan zakat. Yang pertama adalah amil. Kalau ternyata amilnya ini orang kaya, tapi kerjaannya adalah ditugaskan oleh pemerintah untuk menarik zakat, maka dia pun berhak mendapatkan zakat. Ini satu, amil zakat yang kaya boleh. Kemudian orang kaya yang membeli zakat dengan hartanya. Jadi ada melihat orang miskin bawa zakat lalu dibeli, ya, maka seperti ini boleh. Pada hakikatnya dia ini tidak menerima zakat, tapi membeli barang milik orang fakir yang asal usulnya zakat, ini boleh. Au gharim, yang ketiga yang kaya yang boleh menerima zakat adalah orang yang terlilit hutang untuk mendamaikan di antara dua kelompok yang bertikai meskipun dia kaya. Kemudian ghazin fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah meskipun dia kaya, dia berhak zakat. Masuk di antara demikian ini seorang yang fokus belajar atau mengajar agama meskipun dia kaya, maka dia termasuk boleh menerima zakat. Lalu yang ke-5, yang kaya yang boleh menerima zakat adalah orang kaya yang diberi hadiah zakat oleh orang miskin. Ya, ini boleh, yaitu menerima zakat. Adzan dulu. Masuk adzan? Monggo silakan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya yang kedua dari Ubaidillah ibni Adi ibni Al-Khiyar, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, anna rajulaini haddatsahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas sadaqah. Kata Ubaidillah, ada dua orang laki-laki bercerita kepada dirinya bahwa keduanya pernah datang kepada Rasulullah
dan keduanya meminta zakat. Jadi datang kepada Nabi meminta, wahai Nabi, saya minta zakat atau kami minta zakat. Faqallaba fihima an-nadhara. Lalu Nabi SAW memperhatikan kedua orang tersebut, dilihatin fisiknya. Fara'ahuma jaldaini. Lalu Nabi SAW mendapati keduanya itu orang-orang yang kuat, tapi kok minta zakat. Orang kuat, segar bugar, minta zakat. Faqala, maka Nabi mengatakan, in syi'tuma a'taitukuma wala hadza fihima li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Kalau kamu mau, saya akan beri zakat. Ya, kalian berdua kalau mau tak kasih zakat, tetapi sebenarnya tidak ada bagian zakat bagi orang yang berkecukupan, ya, tidak pula bagi orang yang kuat yang bisa bekerja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Abu Dawud serta Imam Nasai. Ini termasuk adab memberi zakat. Ternyata ikhwan fillah azakumullah, sama tadi zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, orang yang betul-betul kaya, berkecukupan. Tidak boleh mengambil zakat, tidak boleh diberi zakat. Ya. Kecuali kaya yang disifati dengan tadi apa? Misalnya kaya tapi dia adalah amil, berhak zakat. Kaya tapi dia yaitu terlilit hutang untuk mendamaikan persisian orang. Kaya tapi dia berjihad di jalan Allah. Ini baru boleh. Ya. Tadi kita sebutkan sudah. Nah, selain yang tersifati dengan sifat-sifat yang lain tadi, maka dia tidak boleh atau tidak berhak zakat. Nah, ketika datang kepada Nabi orang yang secara fisik kelihatan bagus, segar bugar, minta zakat. Apa artinya? Artinya dia ini mengklaim bahwa keduanya ini adalah orang yang fakir atau miskin. Perhatikan, karena semua tahu bahwasanya zakat itu nggak boleh untuk orang kaya. Tapi kok ada dua orang kuat, orang yang segar bugar minta zakat. Berarti apa? Ini sebagai isyarat bahwa dua orang ini mengklaim bahwa dirinya adalah orang fakir. Karena orang fakir itu belum tentu lemah. Kadang-kadang orang fakir badannya bagus, kuat. Nah ini kondisinya, dua orang ini karena dia meminta zakat, maka sama halnya dia itu mengaku bahwa dia adalah orang miskin. Tapi badannya kuat. Ketika Rasulullah melihat, maka Rasulullah menasihati bahwasanya saya akan kasih kamu, tapi zakat ini tidak boleh untuk orang kaya dan tidak boleh juga untuk orang yang kuat lagi bisa bekerja. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberi. Kenapa demikian? Karena apa? Karena orang itu dihukumi zahirnya. Ketika dia zahirnya mengaku miskin dan tidak ada orang yang bisa membantahnya, maka dia berarti diterima pengakuannya sebagai orang miskin dan dikasih zakat. Cuman karena badannya kelihatan segar bugar, tetap ada nasihat. Makanya ikhwana fiddina azakumullah, zakat ini tidak halal bagi orang yang kuat fisiknya dan bisa bekerja dengan baik. Karena orang yang fisiknya kuat, bisa bekerja dengan baik, itu nanti kategorinya orang yang kaya. Ya, tapi kalau misalnya ada orang fisiknya kuat tapi nggak mampu bekerja, kadang-kadang orang begitu, fisiknya bagus, kuat, tapi nggak bagus bekerjanya, nggak bisa, nggak punya keahlian. Pekerjaannya dari pagi sampai sore dapatnya sedikit, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Maka orang seperti ini pun juga masuk dalam kategori miskin, meskipun badannya kuat. Ya, taib. Oleh karena itu para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mau menyerahkan zakat itu harus meneliti terlebih dahulu siapa yang dikasih, ya, berhak enggak orang yang dikasih. Jadi enggak sembarang. Nanti kalau sembarang ternyata enggak kena sasaran, maka bisa jadi batal zakatnya karena kita meremehkan. Maka dilihat dulu apakah dia ini berhak atau tidak berhak. Taib.
orang yang membayarkan zakat kepada orang lain, apabila dia mendapati seseorang zahirnya berkecukupan, tapi dia minta-minta, maka tetap dikasih, tapi dengan nasihat supaya dia apa? Dia itu ingat kalau berbohong itu tidak boleh, bahwasanya orang kaya tidak berhak menerima zakat. Jadi kalau ada orang datang minta zakat kita lihat, oh orangnya kok kuat, ya, tapi kok minta, kita katakan bahwasanya zakat ini tidak halal bagi orang yang kuat, orang kaya, orang yang bisa bekerja. Dia mengatakan saya miskin, kasih, sudah dinasihati. Nah, kemudian apabila ada orang yang datang meminta zakat, ya, tadi zahirnya kuat, fisiknya kuat, zahirnya orang kaya, tapi kok minta zakat, berarti kontradiksi antara zahir dan pengakuan. Maka yang dinilai adalah pengakuan zahirnya. Selagi tidak ada bukti bahwasanya orang ini bohong, ya, percaya sudah. Apalagi kalau dia bersumpah. Termasuk penghormatan kepada nama Allah adalah mengiyakan sumpahnya orang muslim. Tapi kalau ada orang minta zakat sementara zahirnya adalah memang berhak, ya, ada orang datang minta zakat secara lahiriah, secara zahir tampak wujudnya itu adalah fisiknya memang berhak, lemah, bajunya kotor, kelihatan orang miskin, maka kasih zakat tanpa nasihat. Karena apa? Karena sesuai antara pengakuannya dengan fisiknya, zahirnya. Jadi kasih zakat tanpa ada nasihat seperti yang tadi yang pertama. Kemudian ikhwanna fiddin a'azzakumullah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa apabila ada orang mengaku-ngaku miskin dan orang itu tidak dikenal, tapi zahirnya adalah cukup, orang kaya, maka kita terima pengakuan lisannya. Kenapa demikian? Karena orang Islam itu hanya menghukumi lahiriahnya saja, pengakuannya saja, sementara hakikatnya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin a'azakumullah, inilah materi yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya sesuatu, kami persilakan. Atau sebelumnya ada perkataan para ulama, ittafaqal a'immatu ala annahu la yajuzu daf'uz zakati fi bina'il masajid. Para ulama sepakat tidak boleh zakat itu disalurkan untuk pembangunan masjid. Nah, ini pelajaran berharga bagi para panitia zakat. Biasanya ada lembaga zakat, infak, sedekah dijadikan satu. Ini keliru. Ya. Semuanya dijadikan pembangunan. Ini salah. Kenapa demikian? Para ulama sepakat bahwa zakat tidak bisa digunakan untuk pembangunan sarana prasarana. Zakat itu untuk ashas, orang, manusia, yang telah disebutkan oleh Allah 8 kelompok. Ada seorang mengatakan kami tidak mengetahui ulama siapa yang mengawalinya, tapi ada sebagian orang mengatakan pembangunan masjid termasuk dalam kategori fisabilillah, karena ada dalam ayat itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillah wa ibnis sabil. Fisabilillah. Fisabilillah kan jalan kebaikan. Bangun masjid, bangun sekolah, bangun pondok, bangun rumah sakit, berarti boleh-boleh dari zakat. Kita katakan para ulama sepakat tidak boleh. Untuk bangun masjid saja tidak boleh, apalagi untuk bangun apa? Pondok. Tidak boleh zakat. Kenapa demikian? Karena makna fisabilillah adalah jihad. Paham ya? Jadi fisabilillah itu bukan makna yaitu kebaikan secara umum, tapi khusus jihad, baik dengan senjata atau dengan ilmu tadi kita sebutkan. Dan itu arahnya kepada person yang sedang berjihad, baik dengan senjata maupun dengan ilmu, bukan kepada pembangunan ini dan itu, dan ulama sepakat. Dan kesepakatan ini didasari oleh perkataan Allah innama. Innama itu dalam
ilmu nahwu itu alat pembatasan. Jadi zakat itu penerimanya dibatasi 8 kelompok. Perhatikan di sini. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Zakat itu dibatasi pembagiannya kepada 8 kelompok. Perhatikan. Ketika disebutkan fisabilillah, ini maknanya adalah jihad. Baik dengan senjata ataupun dengan ilmu. Nah, kalau dimaknakan fisabilillah semua jalan kebaikan, maka nggak ada gunanya pembatasan. Paham ya? Kalau dimaknakan fisabilillah itu semua jalan kebaikan, bangun masjid, bangun pondok, bangun sekolah, bangun pengadaan tanah wakaf, pembangunan rumah sakit, ya. Kemudian juga pembelian alat-alat media dan lain sebagainya. Kalau itu boleh zakat, maka tidak ada gunanya yang namanya inama, karena Allah dibatasi pembagian zakat untuk 8 kelompok. Kalau dimaknakan fisabilillah itu ada semua jalan kebaikan, ngasih makan anak istri pun juga termasuk kebaikan, ya. Maka nggak ada gunanya inama. Inilah bagaimana para ulama sangat dalam memahami ayat tersebut sehingga mereka sepakat tidak boleh zakat disalurkan untuk pembangunan, apapun pembangunannya. Tapi zakat itu disalurkan kepada person yang disebutkan oleh Allah, 8 person tadi. Bisa dipahami ikhwan? Jadi antum kalau mengelola zakat, infak, sedekah, bedakan. Zakat untuk person yang disebutkan dalam Al-Quran. Infak, sedekah bebas untuk person, untuk pembangunan, untuk ini dan itu, silahkan, ya. Tapi tidak dicampurkan antara zakat dengan infak serta sedekah. Allahu a'lam. Ya, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ya, ada pertanyaan orang miskin tapi dia tidak sholat, apakah dia berhak menerima zakat? Dalam hal ini memang ada sedikit persisian pendapat, tapi pendapat yang kuat boleh menerima. Kenapa demikian? Karena Allah tidak mengkhususkan orang miskin yang sholat yang berhak zakat, tapi Allah membuka secara total, yaitu al-masakin, orang-orang miskin. Kondisinya bagaimana? Terserah. Tapi kalau disuruh milih, ini miskin sholat, ini miskin gak sholat, otomatis yang sholat diutamakan. Karena harta itu akan lebih bermanfaat bagi orang-orang yang sholat. Atau misalnya ada orang miskin gak sholat, tapi diharapkan dengan zakat ini dia tertarik sholat, tidak masalah. Ya, ini hampir sama dengan mu'allaf qulubuhum tadi, dikasih harta supaya masuk Islam. Ini hampir sama. Intinya adalah boleh diberikan kepada orang miskin meskipun dia tidak sholat. Allahu a'lam. Kalau bisa ditarik ya supaya dia tertarik kepada masjid. Bila perlu didatangkan ke masjid. Pak, ini ada zakat, silakan di masjid. Habis sholat asar misalnya, tolong ikut sholat dulu gitu. Nanti kemudian dikasih ceramah 5 menit tentang apa? Tentang kewajiban sholat bagi setiap musim. Ancaman yang sangat berat bagi orang yang meninggalkan sholat. Insya Allah nanti paling tidak terpikir, kemudian nanti suatu ketika dia sadar. Jadi gunakan momen pembagian seperti ini itu untuk dakwah. Dan para ulama juga mengingatkan kepada kita, terutama kepada orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang miskin yang jauh dari agama, gunakan harta yang kita miliki ini untuk menarik mereka supaya mereka bisa mendengarkan dakwah Islam sehingga mereka bertaubat. Asalnya tertarik dengan harta, tapi kemudian diperbaiki niatnya, kemudian dia menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Tiap bulan, ya. Lebih besar dari, ya. Ya, ya. Ada pertanyaan zakat profesi, ini sudah dibahas oleh para ulama ya. Zakat profesi itu tidak ada. Jadi kalau kita bekerja kemudian dipotong setiap bulan gaji kita untuk zakat profesi, maka itu hakikatnya bukan zakat, karena nggak ada zakat bulanan.
Ya, apalagi gaji kita sekali keluar itu tidak mencapai nisab. Ya. Karena nisabnya uang itu sama dengan 85 gram emas. Nah, kalau kita bandingkan dengan gaji kita sebulan, tidak ada apa-apanya. 85 gram emas berapa juta itu? Ya anggap saja 75 juta misalnya. Gaji kita mungkin kadang 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Belum mencapai nisab, kok dipotong, berarti ini bukan zakat. Ya. Yang kedua, karena zakat itu ada nisab, ada haul. Jadi ada batas waktu diem setahun. Nah ini belum setahun, setiap bulan dikasih atau ditarik zakat, berarti bukan zakat. Lalu yang ketiga, zaman dahulu, sejak zaman Nabi SAW, para tabi'in dan para tabi'in tidak pernah dikenal zakat profesi. Bahasa Arabnya zakatul wadhifah. Ini dibahas oleh para ulama kontemporer. Jadi tidak dikenal zakatul wadhifah, zakat profesi itu di zaman dahulu. Para salaf nggak ada, itu baru-baru saja, ya. Jadi ketika tidak dikenal pada zaman Nabi, maka ini termasuk perkara baru dalam agama. Lalu yang berikutnya, mewajibkan zakat profesi berarti mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mana ada zakat bulanan? Sekarang begini, kalau orang gajiannya bulanan, ya, dikeluarkan 2,5%-nya untuk zakat. Lalu bagaimana orang yang gajinya mingguan? Berarti zakat mingguan, iya kan? Lebih memberatkan lagi. Lalu bagaimana dengan orang yang zakatnya, yang gajinya harian? Setiap dapat harus mengeluarkan 2,5% lagi, tambah berat lagi. Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah. Jadi ketika belum mencapai nisab tidak ada kewajiban zakat. Terus bagaimana dengan orang-orang yang kalau tanpa nisab ya, tukang becak, sehari dapat berapa gitu? Masa harus dikeluarkan 2,5%? Tidak ada. Malah mereka menerima zakat kan gitu. Kalau memang kurang kebutuhan mereka. Maka dari sini kita katakan, kalau memang sudah dipotong setiap bulan otomatis, maka anggap saja itu sedekah. Nanti ketika uang kita terkumpul dan mencapai nisab, lalu ditunggu setahun penuh, baru dikeluarkan 2,5%-nya. Karena tadi tidak terpenuhi, yaitu syarat dan rukunnya zakat. Allahu a'lam. Silakan. Ya. Zakat kita. Ya. 2 juta. Ya, ketika di total. Ya, ya. 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 Iya, jadi kalau seandainya ternyata yang dipotong itu melebihi dari kadar zakat kita, apakah ini sudah mencukupi dianggap zakat? Jawabannya tetap tidak bisa dianggap sebagai zakat karena tidak terpenuhi tadi. Tidak ada nisab, tidak ada haul, kemudian apa namanya dilakukan setiap bulan, ini nggak ada dalam Islam, memberatkan diri. Maka apa yang dipotong itu anggap saja sedekah dan tidak bisa dianggap sebagai zakat. Allahu a'lam. Nah. Ya, sekarang gini, lembaga-lembaga amil zakat yang punya SK bisa nggak memaksa orang kaya untuk mengambil zakat? Bisa nggak? Berhak nggak dia? Misalnya antum lembaga zakat yang resmi ada SK-nya dari pemerintah, antum berhak nggak? Antum punya tetangga kaya raya, antum berhak nggak menarik paksa zakatnya orang itu? Nggak bisa. Nah, itulah yang disyaratkan oleh para ulama. Amil zakat yang dibenarkan menerima zakat itu adalah seorang yang ditugaskan oleh penguasa sah yang berhak menarik paksa zakatnya orang kaya. Jadi kalau amil-amil yang sifatnya itu mengadakan sendiri lalu mendaftar dapat SK, ini secara syar'i tidak terpenuhi syarat sebagai amil zakat. Enggak terpenuhi. Karena dia tidak bisa memaksa.
Nah, yang di sini yang bisa adalah ya yang ditugaskan oleh pemerintah. Ya. Jadi itu hukumnya itu wakil sekarang itu. Yang lembaga-lembaga zakat di sini hukumnya wakil. Tapi sekali lagi kalau mereka amil ini adalah orang miskin, ya dia berhak zakat karena miskinnya, bukan karena amilnya, karena amil tidak terpenuhi syarat amilnya. Allahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.